Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasnova, ahli media gizi bertugas di Puskesmas Blangkuta. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Waldi Ishak Siregar SEMM selaku coach saya dan Bapak Abdul Majid Usman SKM selaku mentor saya. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Konseling ASI Eksklusif pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Blangkuta. Selanjutnya, profil Puskesmas Blangkuta. Puskesmas Blangkuta merupakan pecahan dari Puskesmas Bandar 2 yang resmi berdiri pada tahun 2010 dan terletak di Desa Blangkuta, Pemukiman Ulegle Barat, Kecamatan Bandar 2. Wilayah kerja Puskesmas Blangkuta meliputi 11 desa di wilayah Pemukiman Ulegle Barat. Visi Puskesmas Blangkuta yaitu mewujudkan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal dengan 4 misi. Yang pertama, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah Pemukiman Ulegle Barat. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pembangunan kesehatan terdepan bagi masyarakat di Pemukiman Ulegle Barat. Dan yang keempat, mendorong kemandirian hidup sehat bagi kesehatan dan masyarakat Pemukiman Ulegle Barat. Hal yang melatar belakangi saya dalam rancangan aktualisasi ini yaitu ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu pada bayi sejak bayi lahir hingga berumur 6 bulan tanpa digantikan oleh minuman serta makanan lain. Meningkatnya kasus stunting, ASI eksklusif menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Target WHO untuk ASI eksklusif di Indonesia harus mencapai 50%. Pada riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, proporsi pemberian ASI eksklusif untuk Provinsi Aceh sebesar 37%. Di Puskesmas Blangkuta, capaian ASI eksklusif pada tahun 2022 yaitu sebesar 24%. Berikut adalah penetapan isu di Puskesmas Blangkuta. Yang pertama, belum maksimalnya konseling ASI eksklusif pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Yang kedua, belum maksimalnya pelayanan konseling gizi di ruang manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di Puskesmas Blangkuta. Dan yang ketiga, belum maksimalnya edukasi dan informasi pada ibu balita dalam pemberian makanan bayi dan anak di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Klasifikasi isu berdasarkan nilai dan fungsi ASN. Ketiga isu yang diangkat termasuk ke dalam manajemen ASN. Teknik penapisan isu menggunakan metode USG. Setelah dilakukan penapisan isu menggunakan metode USG, maka didapatkan core isu yaitu belum maksimalnya konseling ASI eksklusif pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Berdasarkan faktor penyebab, menggunakan metode Fishbone dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab diantaranya kurangnya pengetahuan ibu, yang kedua, kepercayaan keluarga bahwa ASI tidak memungkinkan, yang ketiga, metode konseling digunakan kurang menarik, yang keempat, kurangnya media promosi. Dari core isu belum maksimalnya konseling ASI eksklusif pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta, maka dampak yang ditimbulkan jika isu tidak diselesaikan yaitu yang pertama, meningkatnya bayi dengan status gizi kurang atau stunting. Yang kedua, bayi beresiko mengalami infeksi pencernaan. Dan yang ketiga, sebagai calon ibu hamil tidak mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif. Maka gagasan kreatif yang diangkat yaitu optimalisasi konseling ASI eksklusif pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Rancangan aktualisasi kegiatan yang pertama, membuat media tentang ASI eksklusif berupa leaflet. Yang kedua, membuat video edukasi tentang ASI eksklusif. Yang ketiga, menyusun kuesioner pretest dan posttest. Yang keempat, melaksanakan konseling dengan media leaflet dan video kepada ibu hamil di posyandu. Dan yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan.
Ruang lingkup aktualisasi. Kegiatan aktualisasi dilakukan di Posyandu pada wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 9 Mei sampai dengan 5 Juli 2023. Pada kegiatan yang pertama, yaitu membuat media tentang ASI eksklusif berupa leaflet. Tahapan kegiatan yang pertama melaporkan kegiatan dan meminta persetujuan mentor. Yang kedua, menyiapkan materi dan desain pembuatan leaflet. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait hasil desain leaflet. Yang keempat, mencetak leaflet. Outputnya, yang pertama, lembar persetujuan mentor. Yang kedua, terkumpulnya materi dan bahan membuat media. Yang ketiga, notulensi saran dan mentor dan rekan kerja. Yang keempat, leaflet. Substansi kegiatan mata pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dengan adanya kegiatan membuat media edukasi yang inovatif untuk ibu hamil guna tercapainya upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Pada kegiatan menyiapkan bahan materi, mencari referensi secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dikonsulkan kepada mentor. Yang ketiga, kompeten. Dengan adanya kegiatan pembuatan media edukasi dengan memberikan hasil terbaik pada isi dan desain yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis. Dengan adanya kegiatan membuat media edukasi sebagai bentuk kepedulian dalam pelayanan. Yang kelima, loyal. Berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat dalam melakukan kegiatan ini. Yang keenam, adaptif. Dengan adanya kegiatan membuat media edukasi yang inovatif kepada ibu hamil dengan tujuan meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Dan yang terakhir, kolaboratif. Saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain leaflet sehingga terciptanya hasil yang terbaik. Penguatan nilai organisasi berkontribusi terhadap visi Puskesmas, yaitu menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Penguatan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikutnya, kegiatan yang kedua yaitu membuat video edukasi tentang ASI eksklusif. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyediakan materi dan konsep untuk pembuatan video. Yang kedua, berkonsultasi dengan mentor. Yang ketiga, mendesain video sesuai arahan mentor. Outputnya, terkumpulnya materi dan bahan untuk membuat media, terlaksananya konsultasi dan notulensi arahan, serta video edukasi. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu pertama, berorientasi pelayanan. Dengan adanya kegiatan membuat media edukasi yang inovatif untuk ibu hamil guna tercapainya upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu pelayanan. Kedua, akuntabel. Dengan adanya kegiatan menyiapkan bahan materi, mencari referensi secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dikonsulkan kepada mentor. Yang ketiga, kompeten. Dengan adanya kegiatan pembuatan media edukasi dengan memberikan hasil terbaik pada isi dan desain yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis. Dengan adanya kegiatan membuat media edukasi sebagai bentuk kepedulian dalam pelayanan. Yang kelima, loyal. Dengan adanya kegiatan ini, saya mendesain sesuai arahan dan persetujuan dari mentor. Yang keenam, adaptif. Dengan adanya kegiatan membuat media edukasi yang inovatif kepada ibu hamil dengan tujuan meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Dan yang terakhir, kolaboratif. Saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain video sehingga terciptanya hasil yang terbaik dan memperoleh keberhasilan aktualisasi ini. Penguatan nilai organisasi yaitu berkontribusi terhadap salah satu misi Puskesmas, yaitu mendorong kemandirian hidup bagi keluarga dan masyarakat di Kemukiman Ulegli Barat. Penguatan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikutnya, kegiatan yang ketiga yaitu menyusun kuesioner, pretest, dan posttest. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan materi pembuatan kuesioner, pretest, dan posttest. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan kuesioner, pretest, dan posttest. Dan yang ketiga, mencetak kuesioner, pretest, dan posttest. Outputnya, terkumpulnya materi pembuatan kuesioner, pretest, dan posttest. Untuk terlaksananya
Pre-Tes dan Post-Tes sebagai bentuk kepedulian dalam pelayanan. Yang keempat, loyal. Dengan adanya kegiatan ini, saya mencetak sesuai arahan dan persetujuan dari mentor. Dan yang terakhir, kolaboratif. Saya melakukan konsultasi dengan mentor sehingga terciptanya hasil yang terbaik dan memperoleh keberhasilan aktualisasi. Kontribusi terhadap misi organisasi yaitu mendorong kemandirian hidup bagi keluarga dan masyarakat di pemukiman Ulai Glebaran. Penguatan nilai organisasi terdiri dari akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan konseling dengan media leaflet dan video kepada ibu hamil di Posyandu dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan kunjungan ke Posyandu. Yang kedua, memberikan kuesioner pre-tes pada ibu hamil. Yang ketiga, memberikan konseling dengan media leaflet. Yang keempat, menayangkan video. Yang kelima, melakukan diskusi tanya jawab. Dan yang keenam, memberikan kuesioner post-tes. Outputnya, dokumentasi tiba di Posyandu, dokumentasi pembagian pre-tes, dokumentasi kegiatan konseling, dokumentasi penayangan video, dokumentasi diskusi tanya jawab, dan dokumentasi pembagian kuesioner. Substansi keterkaitan mata pelatihan yang pertama berorientasi pelayanan. Dengan adanya kegiatan menggunakan media edukasi yang inovatif untuk ibu hamil guna tercapainya upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu pelayanan. Yang kedua, akuntabel, menayangkan video dengan isi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kompeten, dengan adanya kegiatan ini memberikan hasil terbaik yang bertujuan mengevaluasi kegiatan edukasi. Dan yang keempat, harmonis, dengan adanya kegiatan diskusi tanya jawab sebagai bentuk kepedulian dan saling menghargai dalam pelayanan. Kontribusi terhadap misi organisasi yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan. Penguatan nilai organisasi terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Dengan tahap kegiatan, melakukan evaluasi pre-tes dan post-tes. Yang kedua, menyusun hasil laporan kegiatan. Yang ketiga, melaporkannya kepada mentor. Dengan output, daftar rekapitulasi pre-tes dan post-tes. Yang kedua, laporan evaluasi. Ketiga, foto melaporkan kepada mentor. Substansi keterkaitan mata pelatihan. Yang pertama, akuntabel. Dengan adanya kegiatan ini, saya menyusun laporan kegiatan secara jujur, sistematis, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, harmonis. Dengan kegiatan ini, saya menghargai apapun masukan dan saran dari mentor. Penguatan nilai berorganisasi yaitu akuntabel dan harmonis. Kontribusi terhadap misi organisasi yaitu berkontribusi terhadap salah satu misi puskesmas yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Sekian video simulasi rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.